Shalom semuanya. Jangan biarkan kekhawatiran menguasai hidup Anda. Ingatlah selalu bahwa Yesus memiliki gelar sebagai Sang Raja Damai, di mana Tuhan berkehendak untuk selalu memberkati kita, anak-anaknya, dengan damai sejahtera lebih daripada yang kita pikirkan. Jadi katakan tidak pada setiap ketakutan yang iblis tawarkan. Sebaliknya, temukan rahasia ketenangan sejati dalam Tuhan Yesus yang melampaui segala akal di dalam video ini, agar damai sejahtera yang adalah fondasi dari segala kesejahteraan manusia dapat selalu kita rasakan, sehingga dunia akan melihat segala yang baik dapat terjadi di dalam hidup Anda. Haleluya, amin. Ada sebuah kebenaran dasar yang kita harus ingat selalu, bahwa kita semua masing-masing adalah seorang prajurit Kristus. 2 Timotius 2 ayat 3-4 tertulis, "Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya." Ini adalah kebenaran yang tidak dapat dipungkiri, bahwa sekali Anda telah percaya Yesus, maka sekarang Anda telah menjadi seorang prajurit. Kita sering berpikir bahwa seorang prajurit segalanya adalah tentang kekuatan, perang, dan pertarungan. Dan memang betul bahwa kehidupan sebagai orang Kristen adalah sebuah perjuangan melawan dosa dan kejahatan. Tetapi prajurit yang sejati memahami bahwa untuk bisa menjadi pemenang, dia harus mengalahkan diri sendiri terlebih dahulu atau meredakan konflik yang terjadi dalam batin. Inilah yang dimaksud Rasul Paulus yang berkata, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Mengalahkan diri sendiri. Untuk bisa mengalahkan diri sendiri, kita harus mengalahkan musuh yang ada di dalam hati kita, seperti keraguan, pikiran negatif, ketakutan, atau trauma masa lalu. Bahkan lebih jauh lagi, Yesus menjabarkan apa saja yang dapat timbul dari hati manusia di Markus 7 ayat 21-23. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Sadar atau tidak, musuh-musuh dalam batin inilah yang menjadi penyebab penderitaan dalam hidup manusia. Iblis ingin bermain di area ini, maka semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita akan menyadari bahwa ada yang tidak beres dalam pikiran kita. Begitupun sebaliknya, semakin orang menjauh dari Tuhan, maka semakin dia tidak bisa menyadari bahwa iblis sedang menutupi segala konflik dalam batinnya. Sekarang yang menjadi tugas kita adalah mengenali dan menghadapinya dengan kuasa Roh Kudus, segala konflik yang ada di dalam hati kita. Sebagaimana perang di dunia asli akan terjadi jika mempunyai musuh, jadi kita pun pertama-tama harus menyadari keberadaan musuh di dalam hati kita. Ingat selalu bahwa iblis berusaha menutupi keberadaannya. Maka jika kita merasa tidak ada musuh atau merasa baik-baik saja, itu dapat memperkuatnya. Jadi Tuhan telah memberikan kita cara untuk mengetahui keberadaan musuh dalam hati kita melalui ayat 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Rasa takut bisa digunakan sebagai alarm peringatan untuk mengenali musuh dalam hati kita. Misal jika kita diam-diam suka memelihara keraguan, seperti Thomas, maka kita bisa coba merasakan apakah kita ada ketakutan akan hari esok, atau adakah kita merasa takut untuk melangkah maju. Misal juga trauma masa lalu. Apakah kita ada perasaan takut terhadap sesuatu yang pernah jahat atas kita? Demikian juga hal-hal yang disebutkan Yesus, seperti pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Kita dapat mendeteksi keberadaannya dengan menggunakan rasa takut sebagai alat. Seperti pencurian, apakah kita takut jika tidak dapat sesuatu? Dan lain-lain. Yang pada intinya, dengan memahami hal apa yang membuat kita takut, kita akan mendapat kekuatan untuk bisa mengatasinya. Sebab roh ketakutan
datangnya dari iblis, sedangkan kekuatan datangnya dari kuasa Tuhan yang jauh lebih besar dari segala setan. Dan yang terutama, Tuhan sangat mengasihi kita dan selalu berada di pihak kita, terlepas kita menyadari fakta bahwa hati kita ternyata banyak masalah. Maka jangan menjadi benci terhadap diri sendiri, melainkan hadapi kelemahan kita dengan kasih dan ketertiban. Iblis berusaha membuat kita merasa bahwa diri kita tidak lagi layak di hadapan Tuhan. Namun, tidak ada satupun manusia yang sempurna. Tuhan tetap mengasihi. Demikian juga kita harus menghadapi segala kekurangan kita dengan terus mengingat bahwa kita berharga di mata Tuhan. Dengan mengalahkan diri sendiri, artinya kita telah selangkah lebih maju daripada kebanyakan orang di dunia ini. Dan ini akan membawa kita siap masuk kepada seni menemukan ketenangan sejati. Rahasia damai sejahtera. Kedamaian sangat penting bagi keselamatan kita di dunia ini. Tanpa ada kedamaian di dalam hati, maka penderitaan akan hadir. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Selain Tuhan Yesus adalah juru selamat manusia, Yesus turun ke dunia juga untuk menjadi Raja Damai bagi kita semua. Maka rahasia pertama untuk bisa mendapat ketenangan sejati adalah menjadi sehati dan sepikir dengan Yesus. Filipi 2:5 tertulis, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Memiliki pikiran yang sama seperti Kristus mengundang kita untuk hidup dalam kesadaran penuh akan kehadiran Tuhan dalam setiap momen. Filipi 2:6-11, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Sikap rendah hati adalah perasaan Yesus. Memprioritaskan kepentingan orang lain adalah pikiran yang Yesus miliki. Dengan memiliki pikiran dan perasaan yang sama seperti Kristus, ini adalah langkah pertama untuk menemukan damai sejahtera sejati. Lalu selanjutnya langkah keduanya adalah belajar mengampuni. Matius 6 ayat 14-15 tertulis, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Mengampuni adalah tindakan yang menguntungkan kita. Dengan melepaskan pengampunan terhadap orang lain ataupun bahkan kepada diri sendiri, itu dapat melepaskan batu besar yang menghalangi segala berkat bisa datang dalam hidup kita. Karena memang ternyata kita pun bisa dendam terhadap diri sendiri. Orang bisa benci dengan dirinya sendiri karena kesalahan yang telah diperbuatnya di masa lalu. Dan ini dapat menjadi akar dari berbagai masalah emosional yang dideritanya. Maka tidak ada cara lain selain melepaskan pengampunan agar kedamaian dapat terjadi. Mengapa Tuhan menghendaki kita untuk mengampuni atau melepaskan dendam? Karena dendam itu ternyata adalah produk spesial dari iblis yang memiliki tujuan untuk menghancurkan kehidupan. Bayangkan bila Set itu membalas dendam terhadap Kain yang telah membunuh Habel. Demikian juga keturunan Kain hidup hanya untuk membalas dendam. Maka yang terjadi adalah kehancuran total manusia. Terlebih lagi, hati manusia itu sangat rapuh, mudah sekali jatuh dalam rasa sakit hati. Oleh karena itu, Yesus mengajarkan pengampunan itu dalam doa Bapa kami. Semuanya demi kebaikan kita. Jadi melepaskan pengampunan adalah langkah kedua untuk kita terus-menerus lakukan agar bisa menemukan kedamaian sejati. Sekarang langkah terakhirnya adalah selalu mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 tertulis, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.
Ketika kita mulai fokus pada hal yang sudah kita punya, maka kita akan mulai tidak lagi melihat kepada hal-hal yang belum kita punya. Dan ini akan mendatangkan damai sejahtera. Jadi mengucap syukur adalah menyadari dan mengapresiasi hal-hal yang positif yang ada di dalam hidup kita. Mengubah fokus kita dari yang negatif menjadi positif. Dari ketakutan menjadi kekuatan. Dari kekacauan menuju kedamaian. Lawan kata dari bersyukur adalah bersungut-sungut. Lihat bagaimana orang Israel dalam kisah Keluaran bersungut-sungut. Itu akhirnya menjadi jauh dengan Tuhan, sang sumber berkat. Dengan kata lain, semakin kita mengucap syukur, semakin dekat kita dengan Tuhan. Jadi, jika ada yang bertanya bagaimana dekat dengan Tuhan, jawabnya adalah mulai mengucap syukur. Bersyukur adalah langkah terakhir untuk dapat merasakan ketenangan sejati. Haleluya, amin. Sebagai penutup, Yesus Kristus sang Raja Damai telah turun ke dunia untuk selamatkan kita dari neraka penderitaan yang sering diakibatkan oleh pikiran sendiri. Untuk dapat mengenakan damai sejahtera sejati yang telah diberikan oleh Yesus, kita harus setiap hari mengerjakan hal-hal yang telah kita bahas dalam video ini. Jadikan rutinitas, jadikan kebiasaan, karena yang terpenting adalah tindakan konsisten, sehingga kita benar-benar menjadi prajurit sejati Kristus yang dikenan oleh Sang Komandan, karena tidak lagi memusingkan segala sesuatu, oleh karena percaya bahwa hidupnya akan selalu terpelihara sempurna dalam janji dan penyediaan dari Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera. Dalam ketenangan ada keberhasilan, karena jika ada dua orang yang sedang berlomba, kebanyakan yang menjadi pemenang adalah orang yang terlihat tenang. Tetapi yang terus perlu diingat adalah perjuangan untuk bisa menguasai damai sejahtera membutuhkan waktu, kesabaran, dan kasih Tuhan. Maka setiap kali Anda sedang merasa galau atau khawatir, ingatlah ada damai sejahtera sejati yang telah Yesus tinggalkan kita sebagai warisan Raja Damai. Segera ambil dengan cara-cara yang telah kita bahas lengkap dari video ini dan rasakan bahwa kita tidak lagi merasa gentar atau takut karena damai sejahtera Tuhan telah nyata di dalam hati kita. Haleluya, amin. Jika berkenan berikan like, share, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.